Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kita jumpa lagi di channel Media Teknik Seluler. Oke, langsung saja kita akan oprak-oprek HP. Kita belajar bersama. Yang akan kita kerjakan untuk kali ini, ada user punya HP Infinix Hot 9 Play ya. Di sini keterangannya dicas lambat. Katanya sih kalau dicas itu lama banget ngisinya. Emang pepatah bilang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling menjenuhkan ya. Termasuk mengecas HP. Kalau misalkan dicas lama banget, itu bikin kita jenuh. Ini kita coba cek. Oh iya benar, ini HP Infinix Hot 9 Play. Infinix Hot 9 Play dengan kasus dicas lama ngisinya. Oke, kalau kita tes mengecas, dicas dulu ya, dicas dulu itu lama, masih mendingan kita langsung aja ya, kita langsung coba cek dan kita kupas tuntas. Mudah-mudahan aja berhasil dan ada rezeki. Yang jelas ini keterangannya udah pasti, kata konsumen dicasnya lama, udah gonta-ganti casan, udah gonta-ganti kabel, udah gonta-ganti kepala casannya juga. Kita buka ya. Kita seperti biasa copot dulu SIM tray-nya, kemudian kita buka casingnya. Awas ya sobat, hati-hati ya untuk pinjer pinnya, jangan sampai ketarik, karena kalau tidak salah ini pinjer pin fleksibel. Pinjer pinnya HP ini, HP Note 9 Hot 9 Play ini, dia pendek banget ya, jadi kita harus hati-hati jangan sampai fleksibelnya putus. Ntar kasusnya dicas tidak dicas lambat, akhirnya pinjer pinnya juga minta ganti. Jangan sampai ya, dia pendek banget, jadi harus hati-hati. Oh, di sini masih segel nih handphone masih segel ya. Untuk langkah awal, kita cari permasalahan yang teringan dulu ya, solusi yang teringan dulu. Kita coba ganti konektor casnya aja. Untuk mengirit-ngirit baterai, ini baterainya tinggal 2%, kita sebaiknya matikan aja dulu HP-nya. Kita matikan HP-nya dulu karena baterainya mau habis. Kemudian kita buka bagian bawah karena kita fokus dicoba dulu, yaitu dengan mengganti konektor casnya. Karena untuk permasalahan yang lain kata user normal katanya. Untuk pengoperasian HP ini semuanya normal. Jadi permasalahannya cuman di casnya itu lama banget kata dia. Oke, kita buka satu persatu bautnya. Emang biasanya ya patokan atau ukuran untuk pengecasan dari yang udah contoh misalkan ini kan konektornya tipe mikro ya. Untuk tipe mikro biasa kalau semuanya normal itu seharusnya 2 menit 3 menit itu harus nambah ya, harus nambah prosentasenya. Misalkan tadinya 2%, dalam 2-3 menit itu
kalau casannya normal, handphonenya normal, itu harus nambah ya. Kalau nggak nambah berarti ada masalah di antara perangkatnya itu, apakah dari casanya, apakah dari kabelnya, apakah dari konektornya, atau juga bisa dari baterainya. Waduh, sampai lupa ini soldernya belum dipanasin. Tunggu sebentar, kita panasin dulu soldernya. Sambil menunggu solder panas, di sini ada yang di solder ya, bagian vibratornya. Jadi mau nggak mau kita harus menunggu solder panas dulu. Tidak lama sih, paling juga beberapa, nggak nyampe 2 menit. Ya, semoga aja video tutorial ini juga bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan semua yang bareng-bareng belajar bersama channelnya MTC. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Oke, kita coba dulu apakah soldernya udah bisa buat mencopot timah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sepertinya udah ya, cepet ya, nggak nyampe 1 menit udah panas soldernya. Kita copot dulu bagian vibratornya biar tidak mengganggu. Kalau mencopot bagian vibratornya diangkat agak susah biasanya, jadi masih mendingan soldernya aja. Kita angkat bagian papan konektor atau papan chargernya ini. Sebenarnya teman-teman, kawan-kawan semua juga bisa ya, kalau misalkan nggak pengen repot, pengen praktis, jadi beli saja ini satu paket. Kayaknya udah banyak jualannya ya, beli satu paket. Cuman kebetulan saya pribadi prinsipnya sebagai teknisi harus kreatif ya, harus kreatif. Kalau memang masih bisa diganti, misalkan ini konektornya aja gitu. Jadi kreatif sedikit. Tapi itu juga tergantung teman-teman, kalau pengen praktis ya juga satu set bisa kalau penasaran. Nah, untuk menghindari supaya plastik karet-karetnya ini leleh, kita ini dulu ya, kita lepas dulu karet-karetnya, barangkali kena panas dia leleh, jadi terkesan kurang rapi. Oke, setelah itu kita kasih plug supaya dicopotnya ini gampang ya. Kita kasih plug supaya dalam proses pengangkatan plug in atau konektor charger ini bisa lebih mudah. Untuk tingkat panas atau temperatur blower atau solder uapnya mungkin bervariasi ya, tergantung merek maupun kualitas daripada solder uap itu sendiri. Tapi sebagai sedikit panduan, kita juga bisa melihat dari warna papannya ya, warna papan PCB-nya ini. Biasanya kalau yang agak ketuaan itu dia agak keras, jadi butuh temperatur yang lebih. Nah, kebetulan untuk tipenya Infinicot 9 ini kayaknya dari warna dia lebih mudah ya, biasanya dia lebih gampang diangkatnya. Contoh, kalau misalkan ini biasanya kalau yang muda-muda ini, kita solder saya itu biasanya cukup dengan temperatur 300 sampai 315. Tapi kalau untuk yang tua seperti ini, warna-warna tua seperti ini, itu biasanya lebih dari
350 temperaturnya. Kadang juga butuh temperatur sampai 375 atau sampai 400. Tapi untuk yang warna lebih mudah seperti ini biasanya cukup dengan temperatur di 300 atau di 315. Oke, kita siapkan solder uapnya. Oke, solder uapnya sudah kita siapkan. Kemudian kita coba mengangkat konektornya ini. Perlu diingat juga kalau untuk mengangkat konektor ini jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ntar jalurnya itu pada putus ya, pada mengelupas ya, pin-pinnya itu. Kita jangan dipaksa, kita pelan-pelan aja, karena kalau memang timahnya sudah meleleh gampang kok, nggak perlu di ini juga tuh. Oke, sudah terangkat konektornya. Sebelum kita ganti atau dipasang dengan konektor yang baru, alangkah lebih baiknya ini kita bersihkan dulu, kita sedot dulu timah-timahnya untuk mempermudah pemasangan, terutama yang di bagian yang berlubang ini, kaki ini ya, buat tipukan kaki penahannya ini. Kita sedot dengan ini ya, dengan kabel penyedotnya ini seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkannya di spare part handphone terutama, pasti ada. Nah, ini kan berlubang nih. Ini kalau disedot pakai ini dia berlubang. Jadi kita lebih mudah untuk memasang konektornya, itu tinggal masukin aja. Setelah itu kita coba pasang konektor baru. Kita cari dulu konektornya yang cocok. Sepertinya yang ini ya, kayaknya cocok ini bentuknya semuanya cocok ya, sepertinya cocok ini. Oke, kita coba pasang. Nah, kalau ininya berlubang kan, kalau udah bersih kita enak untuk pemasangannya, tinggal masukin aja, tidak repot ya. Jadi untuk memberi timah-timahnya ini sebenarnya kita nggak perlu ini ya bertumpuk-tumpuk ya, cukup sedikit aja juga udah kuat, nggak perlu kita ditumpuk sampai tebel banget ya. Jadi sedikit aja juga cukup. Oke, sekarang kita tinggal bagian pinnya. Untuk konektor casnya HP Infinix Note 9 ini, kakinya itu dia pakai 5 pin atau 5 jalur. Kita kasih plug sedikit biar agak mudah. Pertama mudah untuk kita solder, terus keduanya lagi untuk menghindari antara satu kaki dengan kaki yang lainnya itu menempel, karena biasanya lengket ya kalau misalkan nggak dipakai plug. Kalau nggak dipakai plug dia lengket, akhirnya satu kaki dengan yang lainnya soldernya itu nempel. Tapi kalau dengan plug itu insya Allah dia nggak nempel. Ini cukup kecil ya, jadi teman-teman harus hati-hati
jangan sampai kakinya itu dengan kaki yang lain nempel ya. Jadi soldernya jangan sampai tepung. Jadi pelan-pelan. Cukup mudah ya sebenarnya untuk pemasangan konektor ini. Kalau sudah kita solder satu persatu, kita pastiin apakah udah menyambung semua. Oke. Untuk bagian kaki penahannya alangkah lebihnya kita tambahin dikit. Nah, biar agak kuat. Konektor sudah terpasang. Kita tes dulu apakah dengan mengganti konektor casan ini, kasus HP Infinix Note 9 Hot 9 terus Hot 9 Play ini bisa terselesaikan. Oke, kita tes dulu ya biar enak. Kita kasih baut nih. Untuk pengetesan jangan dipasang dulu ya, penutupnya itu kita coba biar nggak geser-geser, kita kasih baut. Tapi masang bautnya jangan terlalu dalam ya, karena takutnya nembus kayak ke situ. Jadi pemasangan baut sementara ini hanya untuk sekedar menahan dalam pengetesan supaya tidak ada pergerakan di saat kita cas, tidak robah, tidak geser. Oke, sekarang kita coba tes dulu apakah dengan diganti konektornya ini bisa normal. Oke, di sini ada nilai prosentase baterainya itu 2%. Nah, kata konsumen juga emang dari awal katanya kalau dicas di samping tidak nambah, itu sebelum diganti konektornya ini dia indikator lampunya ini yang putih ini dia ngedip ya, kayak tidak stabil. Nah, sekarang setelah diganti konektornya kita tes, ternyata indikatornya stabil, dia mancer terus. Mudah-mudahan aja berhasil ya, cukup dengan mengganti konektor ini, tidak perlu yang ke arah ekstrim seperti IC charger maupun IC power dan lainnya. Oke, kita tunggu dalam 2-3 menit ya. Untuk yang mikro itu 2-3 menit maksimal, itu harus nambah ya prosentasenya. Tapi kalau untuk tipe C 1 menit sampai 2 menit itu harus nambah. Itu kalau semuanya normal ya. Kita coba aja tunggu sekitar 2 menit 3 menit. Kita harus sabar dan telaten. Seorang teknisi harus kreatif ya, harus sabar dan telaten. Jangan kerasa kerusuk.
Untuk teman-teman barangkali dalam menonton videonya terlalu lama durasinya, boleh skip lah. Mana yang pentingnya tinggal skip sendiri aja. Sengaja kalau bikin video tidak dipercepat, bahkan kemungkinan juga nggak ada yang dipotong, karena kita fokusnya sama-sama belajar ya. Jadi kalau teman-teman sekiranya ada di waktu-waktu atau video-video di waktu tertentu itu sekiranya kurang penting, silakan di skip sendiri. Nah, ini baru 1 menit lebih udah ini ya, udah nambah ya. Berarti insya Allah permasalahannya ini ada di konektor. Nah, seperti yang tadi saya bilangin, jadi kita dalam menganalisa penyakit handphone itu atau mau mengeksekusinya itu jangan ke yang arah ekstrim dulu, cari solusi yang teringan yang berisiko kecil. Apalagi ya dengan fisik konektor, apalagi udah terlihat fisik konektornya misalkan kendor atau longgar atau ada yang sompal ininya, ilat-ilatnya itu. Nah, kecuali konektornya utuh, tapi konektornya utuh juga alangkah lebih baiknya dites dulu, diganti. Berarti ini cukup mengganti konektornya aja. Nah, ini sekarang kita tesnya kan dalam keadaan mati. Sekarang kita nyalakan dalam kondisi hidup, apakah masih normal, apakah prosentase dari nilai baterainya itu bisa bertambah. Karena kadang juga banyak HP yang dalam kondisi mati dia normal di casnya, tapi di saat handphone itu dalam keadaan hidup dia tidak normal di casnya. Makanya kita harus telaten dan dites satu persatu. Di samping itu juga ini kan handphone masih segel ya, handphonenya masih segel, masih mulus, jadi otomatis kita pengerjaannya yang ringan dulu, jangan ke arah yang ekstrim dulu. Sayang, kata orang Indonesia apa kata orang mana ya, tiwas katanya, tiwas mesinnya udah dioprak-aprek, ternyata kendalanya bukan di situ. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya dulu XOS. Nah, kita tunggu. Sekarang udah sampai ke menu ya. Nah, di sini ada persentase 4% ya, nambah berarti ya. Di sini ada persentase 4%. Kita coba tunggu 2 menitan, apakah hasilnya tetap sama atau ada penambahan biar enak. Kita coba terangkan dulu, resolusinya kita terangin. Kita coba resolusinya terangin biar terlihat jelas. Oke, udah terang. Kita coba tunggu. Di sini ada 4%. Kita tunggu 2 menit, 3 menit, apakah bertambah atau masih tetap di nilai tersebut atau sebaliknya malah turun. Oke, yang sedang mengopi seruput kopinya. Tapi insya Allah normal ya ini, soalnya kata konsumen, emang tadi sebelumnya juga saya tes di depan konsumen ini, sebelum diganti indikatornya ngedip berik kayak gitu ya, kayak nggak stabil itu harusnya. Tapi setelah diganti indikator chargernya ini
stabil dia, melenong terus. Masih 4, kita tunggu aja dulu sebentar. Nah, teman-teman, di sini menambah ya prosentasenya. Alhamdulillah berhasil, berarti kasus HP Infinix Hot 9 Play yang dicas tidak nambah itu permasalahannya ada di konektor chargernya. Jadi alangkah lebih baiknya, emang ini kan baru satu casan ya, baru satu casan itu normal. Atau misalkan kalau lebih penasaran, biasanya saya di tesnya itu bukan satu casan aja, dites lagi dengan casan yang lain. Tapi untuk karena ini ada video tutorial, otomatis untuk pengetesan ke casan yang lain tidak perlu di ini ya, di video kan. Oke teman-teman dan sobat-sobat semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, berfaedah, dan salam sukses selalu buat kalian semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video tutorial belajar bersama dengan channelnya MTC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.